Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revo Mahdiri Syahpura Pradana dari kelas 9A absen 28. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang PPT yang sudah saya buat mengenai materi seni budaya seni patung. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Oke, materi yang pertama adalah pengertian seni patung. Apa sih seni patung itu? Nah, patung sendiri identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetika. Patung juga merupakan bentuk artistik di mana menggunakan bahan keras atau lunak yang dikerjakan menjadi karya seni 3 dimensi atau benda bervolume. Artinya, patung dapat dilihat dari segala arah. Bentuk patung sendiri itu tidak terbatas pada bentuk manusia, melainkan lebih luas lagi. Meniru bentuk apapun yang ada di alam dapat dikatakan seni patung. Di sini saya memiliki 2 contoh bentuk seni patung. Yang pertama ada patung Muay dari Pulau Paskah. Yang kedua ada patung ikon kota Surabaya yang menggambarkan tentang buaya dan hiu. Oke, kita masuk ke materi yang kedua tentang fungsi patung. Fungsi patung ada 3 yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah fungsi personal. Fungsi personal patung itu diciptakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, ekspresi perasaan, dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi. Pada zaman dahulu, patung itu digunakan untuk menghormati para pemimpin atau orang-orang yang diagungkan seperti raja atau pimpinan. Patung juga digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga patung dijadikan media pemujaan. Yang kedua, patung memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial patung itu diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan dalam kelompok. Misalnya dalam suatu bangsa, kita memiliki banyak pahlawan yang banyak diabadikan dalam bentuk patung untuk mengenang jasa-jasanya. Ketiga, ada fungsi fisik. Fungsi fisik patung itu, patung bernilai estetika. Artinya, menciptakan dan membuat patung itu semata-mata hanya untuk dinikmati keindahannya. Biasanya menjadi dekorasi taman, dekorasi gedung, atau arsitektur untuk memperindah suatu bangunan atau gedung. Di sini saya memiliki 3 contoh. Yang pertama ada patung Galeri Jakarta. Yang kedua ada patung pahlawan revolusi. Patung pahlawan revolusi ini digunakan untuk mengenang para pahlawan revolusi dalam upayanya untuk mempertahankan ideologi Pancasila dari serangan ideologi komunis. Patung ini terletak di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kemudian yang ketiga ada patung arsitektur. Patung arsitektur ini digunakan hanya untuk memperindah suatu bangunan. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga tentang bentuk atau jenis patung. Bentuk atau jenis patung dibedakan menjadi 2, yaitu imitatif dan non-figuratif. Kita masuk materi yang pertama, yaitu imitatif. Apa sih bentuk patung imitatif itu? Bentuk patung imitatif merupakan tiruan dari bentuk alam. Bentuk alam contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis, mengenai anatomi proporsi, harmoni, dan unity bentuk. Karya imitatif ini nampak pada karya Hendro, Sabtoto, Trubus, dan Edi Sunarso. Selanjutnya ada bentuk atau jenis patung non-figuratif. Patung ini telah meninggalkan bentuk-bentuk alam dalam perwujudannya. Artinya patung ini tidak meniru bentuk alam, misalnya manusia, hewan maupun tumbuhan, dan bentuk-bentuk alam lainnya. Biasanya patung ini disebut patung abstrak. Patung ini mengolah elemen trimantra, yaitu garis, bidang, dan ruang, dan ketiga elemen tersebut diperlakukan bagaimana adanya. Nah, untuk contoh bentuk atau jenis patung, di sini saya memberikan 2 contoh. Yang pertama ada patung kuda. Di sini meniru bentuk alam, yaitu bentuk hewan, dan yang kedua ada bentuk patung non figuratif. Nah, kita lanjut ke materi keempat tentang alat. Alat di sini saya ada 5 yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah meja putar. Meja putar adalah meja bulat yang berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk patung dari berbagai arah. Biasanya menggunakan bahannya itu ada tanah liat. Kemudian ada pahat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk patung dengan bahan keras seperti kayu atau batu. Kemudian selanjutnya ada alat busir. Adalah alat bantu yang
alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. Kemudian ada sendok adukan. Sendok adukan di sini digunakan untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Yang terakhir ada alat las karbit. Alat las karbit ini diterapkannya pada media logam, yaitu besi atau tembaga dan logam-logam lainnya, dengan cara menyambungkan atau menggabungkan satu dengan lainnya. Di sini ada gambar alat-alatnya. Yang pertama adalah gambar las karbit, kedua ada alat pahat, digunakan menggunakan palunya juga. Yang ketiga ada alat bunsir, yang keempat ada sendok adukan, dan yang terakhir ada meja putar. Nah, kita masuk ke materi yang kelima tentang bahan untuk membuat patung. Bahan-bahan di sini ada 5 yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya adalah tanah liat, sabun, dan lilin. Karena bahan lunak ini kelebihannya mudah dibentuk dan kekurangannya adalah jumlahnya terlalu sedikit untuk membuat patung dalam jumlah yang besar atau berbentuk besar. Kemudian bahan selanjutnya adalah bahan sedang. Bahan sedang di sini artinya barang tersebut tidak keras maupun tidak lunak. Contohnya adalah kayu waru, kayu sengon, kayu mahoni, dan kayu randu. Selanjutnya adalah bahan keras. Bahan keras di sini biasanya berbahan kayu, misalnya kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin, atau bebatuan, misalnya batu padas, batu pualam, dan lain-lainnya. Kemudian ada bahan cor atau cetak. Bahan yang digunakan dalam mencetak ini, dalam cor atau cetak ini adalah semen, gips, logam, dan lain-lainnya, atau bahan kimia yaitu fiber atau resin. Cara menggunakannya yaitu dengan membuat cetakan lalu dimasukkan bahan-bahan ini lalu ditunggu untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Yang terakhir ada bahan lain, contohnya adalah kertas. Kertas ini digunakan dengan cara dibuat bubur. Ini biasanya digunakan untuk pelatihan membuat patung. Nah, ini ada hasil-hasil atau bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama adalah bahan gips, itu dicetak lalu dituangkan adonan. Kemudian ada bahan sedang. Bahan sedang di sini adalah kayu waru. Kemudian bahan lunak adalah bahan tanah liat. Kemudian bahan keras yaitu batu pualam atau marmer. Kemudian bahan lainnya ada bubur kertas. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir atau keenam. Ada teknik-teknik yang digunakan untuk membuat patung. Yang pertama adalah teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat, yaitu pahat dan palunya. Contohnya pembuatan relief dengan bahan batu ataupun kayu. Lalu yang kedua ada teknik busir. Teknik busir adalah membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan menggunakan sudut. Yang ketiga adalah teknik cor atau cetak, membuat cetakan lalu dituangkan adonan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Yang terakhir adalah teknik assembling, membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi dan lain-lainnya, disambungkan dengan cara las listrik atau menggunakan lem untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Nah, itu dia presentasi dari saya mengenai materi seni patung kelas 9. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.